Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pada hari ini Senin 12 Juni 2023, saya Sinta Mustika Tisnawati SPD, Guru Matematika SMK Cijangkar Kabupaten Tasikmalaya, akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk siap. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah. Bagaimana hari ini keadaannya? Sehat? Oke, alhamdulillah sehat ya. Ibu lihat hari ini semuanya lebih siap untuk belajar, bajunya juga sudah rapi. Tapi itu Ripa, rambutnya nanti dirapikan lagi ya. Itu masih panjang depannya ya. Oke. Nah, sekarang sebelum Ibu masuk ke pembelajaran, Ibu seperti biasa cek kehadirannya dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa saja? Jahra. Jahra kenapa? Izin. Kemudian siapa lagi? Badu kenapa? Izin juga. Terus siapa lagi? Rizka. Sakit. Oke, 3 orang ya? Oke, 3 orang nggak apa-apa. Untuk pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mengingat dulu pembelajaran yang kemarin. Minggu kemarin kita sudah belajar pengelompokan data ya, pengumpulan data dulu. Dari mulai menimbang apa? Berat badan, kemudian mengukur ukuran sepatu, kemudian tinggi badan. Sudah kalian kelompokkan, kemudian kalian juga terjemahkan ke dalam diagram. Nah, sekarang kita akan lebih detail lagi, yaitu ke dalam pemusatan data ya. Kita olah data itu yang masuk itu untuk dihitung berapa nilai rata-ratanya, kemudian berapa nilai tengahnya, kemudian nilai berapa juga yang sering munculnya. Nah, kita akan pelajari di sini. Tapi sebelumnya ada yang tahu tidak kenapa kita harus belajar hal ini? Karena mencari sesuatu. Mencari sesuatu. Apa itu sesuatunya? Sehari nikah gitu. Apa? Mencari apa, Pipa? Angka. Mencari angka. Terus yang lainnya? Biasanya dalam kehidupan sehari-hari digunakan apa tuh nilai rata-rata tuh yang sering kita gunakan apa ya, dalam apa ya? Oke, dalam rapot. Ya, betul. Jadi kalau kita bisa menentukan nilai rata-rata dalam rapot, kita kan tahu nih, oh kemampuan saya sudah di atas rata-rata atau belum ya. Nah, seperti itu, betul sekali. Selanjutnya kita pelajari dulu tujuan pembelajarannya itu. Yang pertama, kalian belajar membuat tabel distribusi frekuensi. Bagaimana kalian membuat tabel dari data yang sudah diketahui ya. Kemudian menganalisis nilai min dari data tunggal dengan benar dan tepat. Kemudian menganalisis nilai median dari data tunggal, juga menganalisis nilai modus dari data tunggal, menyajikan data tunggal dalam bentuk tabel, kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan min, modus, dan median dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jadi kalian itu akan diajak dari mulai menemukan data sampai mengubah data itu menjadi data yang lebih jadi gitu ya. Nah, penilaian yang akan Ibu perhatikan dalam pembelajaran hari ini ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan, ya baik itu secara mandiri ataupun berkelompok, nanti Ibu perhatikan. Kemudian adapun
tahapan pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari ini seperti biasa, kalian akan Ibu bagi ke dalam kelompok yang sudah minggu kemarin dibagikan, kemudian berdiskusi, dikasih waktu sekitar 30 menit, kemudian kalian akan melakukan presentasi, perwakilan saja ya. Nanti tunjuk dari kelompoknya siapa yang lebih mampu untuk mempresentasikannya di depan. Kemudian nanti ada konfirmasi dari kita secara bersama-sama apakah betul pengerjaan itu atau misalkan kurang tepat, dan nanti kita evaluasi di akhir ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang intinya, ini Ibu siapkan soal pretest terlebih dahulu ya. Untuk kalian kerjakan, ini soal yang berkaitan dengan materi hari ini. Silahkan dikerjakan oleh setiap peserta didik. Di estafet satu meja satu soal. Tolong di estafet ke yang sebelah sana ya, maaf. Satu meja satu soal saja. Itu temannya yang sebelah. Estafet juga sama temannya itu. Nah, sudah semuanya dikasihkan ke temannya lembar LJK-nya? Tulis nama dan kelas. Kemudian soalnya kalian sudah melakukan itu sudah dibagikan, silakan yang ada kalian di jawab PowerPoint ya. Semuanya dari mulai Jawab semampu kalian saja, karena ini baru setiap kemampuan peserta didik yang ya, ada di kelas 12 Ibu berikan ini, waktu kemudian 10 menit mengukur dimulai dari sekarang. Waktunya, oke. Silakan dikumpulkan. Oke. Tinggi badan juga, dan juga mengukur atau menimbang berat badan. Nah, pertanyaannya sekarang, kemarin jadi berapa rata-rata berat badan di kelas ini? 50 kilogram. Kemarin katanya memangnya apa pertanyaannya itu? Apa sih nilai rata-rata itu? Jadi apa nilai rata-rata itu? Nilai yang paling banyak. Kata Ratu Syifa itu katanya rata-rata itu nilai yang paling banyak. Benar atau salah? Nah, kita akan pelajari ya. Kita akan tahu jawabannya setelah kita belajar di sini. Di sini Ibu punya video. Silahkan semuanya perhatikan. Kita akan belajar menghitung rata-rata atau min dari Dr. Warsono. Dr. Warsono adalah dokter hewan yang terkenal. Pagi ini, ia mengunjungi suatu peternakan domba. Ia ingin memberikan domba yang beratnya 15 kg, ada 2 ekor. Jika menjadi 30 kilo dapat
kalian berdiskusi, silahkan. Sekarang untuk kalian duduk berkelompok sesuai yang sudah ibu bagikan minggu lalu. Silakan duduk berkelompok. Oke, sudah berkelompok. Ibu akan bagikan bahan ajarnya ya, berkelompok. Bahan ajar ini bisa kalian cari. Untuk video tadi bisa di scan ya, di sana silakan boleh menggunakan handphone untuk mencari soal yang tadi. Takutnya yang di depan tidak jelas, silahkan, dan tolong diisi yang harus ada di bahan ajarnya. Silakan, ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Sudah selesai? Silakan perhatikan lagi. Nah, yang jadi masalah itu tadi ini ya. Berapa berat rata-rata domba? Kemudian ada berapa domba yang harus mendapatkan vitamin? Sudah kalian mendapatkan jawabannya? Berapa nilai rata-ratanya? 24 apa? Kilogram. Ya, awas satuannya jangan sampai ketinggalan, nanti takutnya 24 cm gitu kan. 24 kilogram. Kemudian domba yang harus mendapatkan vitamin ada berapa ekor? 3. Kelompok Dania berapa ekor? 3. Ada yang bisa menjelaskan langkahnya dari mana mendapatkan 24 kg dan mendapatkan 3 ekor itu? Silakan acungkan tangan. Oke, kelompok Aulia silakan. Siapa yang mau menjawab? Ani, berdiri nih. Silakan. Nilai rata-ratanya didapat dari mana? Pertama-tama jumlahkan semua berat seluruh domba, lalu dibagi dengan banyaknya domba. Hasil saya di sini jumlah berat seluruh domba yaitu 240, ya. Lalu banyaknya domba kan 10. Ya. Lalu 240 dibagi 10 yaitu 24 kg. Oke, terus? Lalu cara mengetahui domba yang harus mendapatkan vitamin adalah berat domba yang nilainya kurang dari rata-rata. Oke. Yaitu ada yang 15 kilo, lalu ada yang 20. Yang 15 kilo berapa ekor? Ada 2. Yang 20? 21. Jadi domba yang harus mendapatkan vitamin ada 3. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali Ani ya. Tadi kata Ani untuk mendapatkan nilai rata-rata itu harus dijumlahkan dulu semua berat badan dombanya, betul? Oke, sama semuanya 240 kg? 240 kg itu dari beberapa ekor domba yang misalkan tadi yang 15 kg ada yang 2, berarti 15 kali 2 jadi 30 kilo. Nah, kemudian terus dihitung dan hasil perkalian itu dijumlahkan. Dapat 240 dibagi oleh banyaknya domba. Ada berapa ekor? 10. Jadi 240 dibagi 10 itu
24. Betul sekali. Selanjutnya pertanyaannya itu ada berapa sih domba yang harus mendapatkan vitamin? Nah, di sini yang mendapatkan vitamin otomatis yang dia kuruskan atau yang kurang makannya dilihat dari mana? Dari kurangnya berat badan tidak mencapai rata-rata. Tadi kata Ani ada 3 ekor Bu. 3 ekor itu dari 2 domba yang berat badannya 15 kg dan 1 domba yang berat badannya 20 kg. Sama jawabannya? Oke, berarti Ibu anggap kalian bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Oke? Tadi sudah mencari nilai rata-rata, kemudian menentukan berapa domba yang harus mendapatkan vitamin. Sekarang nilai mediannya, ada yang sudah menghitung? Sudah. Oke, berapa Apipah? Ada 25 Bu. Nilai tengahnya 25 kg. Dari mana itu? Kan jumlah dombanya ada 10. Ya. Bagi 2. Ya. Ditambahkan lagi 10 per 2 tambah 1. Oke. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Terus 10 dibagi 2 ditambah 1 hasilnya 6. Oke, jadi data ke-5 ditambah data ke-6 berapa? 11 per 2. 11 per 2. Ya, kan tadi 2-nya ini belum ke jumlah. Oh, jadi belum dilihat datanya ya. Oke, Hasilnya ada 25. Kan ini hasilnya ada yang mau memperbaiki, udah hampir tepat tapi kurang sedikit lagi gitu. Jadi di bawah jumlah data ke-6 25 tambah 25 per 2. Oke, kayak Ibu paham. Tapi ada yang mau menjelaskan lebih ini lagi? Tadi ya Apipah udah mendekati gitu, udah hampir betul. Hanya mungkin cara penyampaiannya yang salah gitu, kurang tepat. Oke, yang lain ada? Sok, boleh. Data ke-25 yaitu hasil dari jumlah domba dibagi 2 ditambah jumlah domba per 2 ditambah 1. Ya. Itu data ke kan 10 dibagi 2 5. Ya. Ditambah 10 per 2 ditambah 1 sama dengan 6. Ya. Jumlah data ke-5 dan ke-6 itu 25 ditambah 25 dibagi 2. Jadi hasilnya 25 kg. Itu maksudnya. Oke, plus ya. Nah, maksud Apipah juga tadi ke sana, cuma agak belibet gitu ya, agak belibet sedikit, tapi nggak apa-apa, betul sekali. Jadi kalau datanya genap, maka kalian harus cari dulu banyak data dibagi 2, ditambah banyak data dibagi 2 ditambah 1. Nanti data keberapa ditambah data keberapa dibagi kedua. Tadi didapat, oh iya, domba yang ke-5 ditambah domba yang ke-6, berat badannya berapa? Kebetulan 25 ditambah 25 dibagi 2, maka hasil akhirnya mediannya itu adalah 25 kg. Paham? Oke, satu lagi modus. Siapa yang mau menjawab? Itu kelompok Mega, berapa modusnya Mega? Ada berapa? Berapa? 25 kg. Kenapa 25 kg? 25 kg didapat dari banyaknya domba. Maksudnya itu adalah domba yang paling banyak berat badannya itu adalah di 25 kg. Karena nilai modus itu adalah nilai yang paling banyak muncul atau frekuensinya yang terbanyak. Di sana frekuensi terbanyak itu ada di domba yang beratnya 25 kg. Bisa dimengerti? Oke, kalau sudah bisa dimengerti, sekarang kita masuk ke LKPD-nya. Nanti ini ada kelompok yang mengerjakan permasalahan 2, ada juga kelompok yang mengerjakan permasalahan 1 ya. Nah, nanti Ibu minta perwakilan dari kelompok yang mengerjakan permasalahan 1, tolong.
ke kelompok Anika. Nanti Ibu minta perwakilan yang mengerjakan permasalahan 1 siapa, presentasikan 1 orang. Yang mengerjakan permasalahan 2 siapa, kerjakan 1 orang. Silahkan Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Mari kita untuk presentasi. Silahkan permasalahan 1 akan dipresentasikan oleh kelompok mana? Boleh ke depan. Siapa yang mau presentasi? Ini spidolnya. Mita, oke, silahkan. Ibu tutup dulu ya. Itu boleh digambar dengan tabelnya, jadi langsung dihitung di sampingnya. Udah selesai. Di permasalahan 1 yaitu ada ukuran sepatu peserta didik kelas 10 kuliner A dan frekuensinya. Yang pertama, kita disuruh mencari mean. Rumus mean yaitu jumlah ukuran sepatu dibagi banyaknya frekuensi. Jumlah ukuran sepatu semua siswa 10 kuliner A yaitu 870 dibagi banyaknya frekuensi yaitu 24. Jadi hasilnya 36,25. Oke. Yang kedua, median. Di sini mediannya termasuk median yang genap. Datanya genap, oke. Rumusnya N/2 ditambah N/2 ditambah 1. Jadi 24 dibagi 2 ditambah 24 dibagi 2 tambah 1 dibagi 2. Hasilnya yaitu 25 dibagi 2 sama dengan 12,5. Jadi data yang ke-12 dan ke-13 ditambahkan lalu dibagi 2, hasilnya 37. Terus? Yang ketiga, modus. Modus yaitu angka yang paling sering banyak muncul. Di sini angka yang paling sering banyak muncul yaitu angka 37. Ada 6. Oke. Jawaban yang lain apakah sama atau ada yang berbeda? Jadi nilai rata-ratanya berapa? 36,25. Kemudian nilai tengahnya, mediannya? Nah, mungkin di sini Ibu membantu memperbaiki sedikit ya, takutnya nanti jadi salah. Ini, nah, operasikannya di sini dulu ya. Jadi ini adalah data kesekian. Nah, pakai X ya. Jadi data kesekian dibagi 2, ini didapatlah 12. Kemudian yang ini didapat 12 tambah 1, 13. Jadi sebetulnya langsung ke sini juga boleh. Jadi ini data ke-12 ditambah data ke-13, maka hasilnya jadi ini dibagi 2, hasilnya ada 37. Ya, takutnya nanti ada yang bertanya ini 12,5 maksudnya apa? Atau bisa juga disebutkan ini 12,5 itu bukan nilainya, tapi ini adalah data ke-12,5. Berarti 12,5 itu kan paduan antara, kalau dibulatkan kan jadi ke-13 ya. Data ke-13 itu adanya di sini 37. Bisa diterima? Sama? Atau ada yang berbeda jawabannya?
Tidak? Oke, kalau tidak ada berarti Ibu anggap permasalahan 1 sudah terpecahkan ya. Jadi kesimpulannya nilai min-nya berapa? 36. Nah, nanti pakai kesimpulan di sana kan ada ya. Jadi min modus median atau median dulu ditulis. Silakan diisi, minta pakai kesimpulannya. Jadi biar yang lain tahu, oh kesimpulan hasil akhirnya. Oke, sip. Terima kasih. Silahkan duduk. Kayak tepuk tangan untuk teman saya. Ya. Silahkan presentasikan dan. Silakan presentasikan. Jadi nilai min atau nilai rata-rata dulu ditambah 2, 1 sama dengan dibagi 2 sama dengan 33 ditambah 34 dibagi 2 sama dengan 33,5. Dan yang terakhir ada modus atau nilai yang paling sering muncul, yaitu ada 34. Ada yang mau memperbaiki atau sudah sama semuanya? Ya, Ani gimana? Min atau nilai rata-ratanya yaitu 33,35. Betul sekali, dari tadi Ibu memperhatikan itu. Ini ya, ini diperbaiki dan ya, ini kan udah betul di sana ditulisnya 33,35, tapi pada saat menyimpulkan Anda kurang minum aqua sepertinya. Sip, ya, oke. Yang lainnya sama? Oke, terima kasih aplaus semuanya. Ya. Oke, kita sudah membahas 2 permasalahan ya, yang sudah kalian diskusikan. Tadi permasalahan pertama ukuran sepatu. Kemudian yang kedua ini adalah hasil panen padi pada suatu desa gitu kan. Sudah didapat nilai rata-ratanya, kemudian nilai tengahnya, kemudian modusnya ya. Tadi itu nilai rata-rata itu apa? Tadi di awal pertanyaan Ibu itu apa yang dimaksud dengan nilai rata-rata? Jawaban Ratu itu katanya nilai yang sering muncul. Setelah belajar ini, apakah betul nilai rata-rata itu yang sering muncul? Bukan, yang sering muncul itu apa? Modus, betul ya. Nah, sering sekali kalian tertukar nilai rata-rata dan modus itu. Sebetulnya kalau didefinisikan rata-rata itu lebih ke yang mewakili atau standarnya gitu kan. Ini misalkan kayak di rapot nilai rata-ratanya 70, oh berarti kan yang mewakili nilai pada kelas itu atau standarnya itu kan 70. Nah, itu bisa dikatakan rata-rata. Kalau yang sering muncul itu adalah modus. Jadi tidak menjamin yang sering munculnya misalkan 70 berarti nilai rata-ratanya 70, tidak ya. Sedangkan nilai tengah itu atau median adalah nilai tengah dari suatu data yang sudah diurutkan, baik itu dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Cuman Ibu tegaskan sekali lagi di sini, ini adalah data kesekian ya. Takutnya kalian, ini kan di rumusnya itu ada XN itu mewakili data kesekian. Jadi bukan berarti nilai 20 ditambah 21, tapi ini adalah data ke-20 ditambah data ke-21. Dari sini data ke-20 itu ada di sini 1, 2, 3, 4, 7, 10, berarti 20 ada di sini kan. Data ke-21 ada di sini, makanya ini dijumlahkan, maka didapatlah nilai tengahnya 33,5. Jadi bukan 20 ditambah 21, tapi melainkan ke data kesekian tambah data kesekian. Bisa dimengerti? Oke, berarti pembelajaran untuk hari ini, permasalahan diskusinya sudah selesai. Terakhir sebelum kita tutup pembelajaran ini, silahkan kalian kerjakan post testnya ya. Soalnya masih yang tadi di awal gitu kan.
Sekarang kalian kerjakan kembali. Silahkan duduknya boleh seperti biasa lagi, menghadap ke depan. Ini ujiannya mandiri lagi, tidak berkelompok. Kasih nama dan kelas. Waktunya sudah selesai, silahkan dikumpulkan ya. Oke, alhamdulillah ya. Dari awal pembelajaran sampai sekarang evaluasi sudah dilaksanakan. Sekali lagi Ibu mengingatkan kesimpulannya untuk sekarang ya. Kita belajar itu di sana sudah disebutkan bahwa min itu didapat dari jumlah data ya, nilai-nilainya dijumlahkan dibagi banyak data. Sedangkan median jika jumlahnya genap maka di sana xn bagi 2 ditambah xn bagi 2 tambah 1 dibagi 2. Kalau ganjil cukup xn tambah 1 dibagi 2. Sedangkan modus adalah nilai yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tinggi. Ada yang ditanya? Ibu ingatkan kembali untuk pertemuan berikutnya kita masih di ukuran pemusatan data, masih menghitung min modus median, tapi pada data berkelompok. Ini kan data tunggal. Nanti kita akan melanjutkan ke data berkelompok ya. Sampai sini pembelajaran untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajarnya ya, walau menuju siang. Sekarang sudah pukul 10, sebentar lagi istirahat. Silahkan. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya.